Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Imam Ardiansyah dengan NIM 24 020 950 1047 dari kelas PTIKJ 2024. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah elektronika digital, yaitu membuat jam digital dot matrix, fitur suhu dan kelembaban. Baik, untuk proyek ini saya memakai Arduino Uno sebagai otak dari sistemnya, dan sensor DHT22 untuk membaca suhu dan kelembapan udara. Juga saya menggunakan modul RTC DS1307 untuk menjaga waktunya tetap akurat. Dan ada 4 buah display LED matrix 8x8 yang dikendalikan oleh ICMX 7219. Untuk rangkaian dan koneksinya, LED matrix dikendalikan menggunakan 3 pin, yaitu CLK, pin 13, dan data di pin 11, dan CS di pin 10. Untuk sensor DHT22 itu terhubung ke pin digital 2. Lalu untuk RTC DS1307 yang itu menggunakan komunikasi I2C dengan pin SDA ke A4 dan SCL ke A5. Untuk semua komponen diberi catu daya dari Arduino, yaitu 5 volt dan GND. Baik, saya akan menjelaskan kode programnya. Yang pertama yaitu library seperti MD-Parola dan MDMax 72XX untuk mengontrol LED matrix, wire untuk komunikasi I2C dengan RTC, dan DHT untuk membaca sensor suhu dan kelembapan. Setelah itu kita definisikan konfigurasi pin dan variabel global, termasuk variabel untuk menyimpan suhu, waktu, dan tanggal. Lalu di sini ada 3 fungsi utama dalam proyek ini. Yang pertama, kita ada begin DS1307. Begin ini berfungsi untuk membaca data waktu dari modul RTC. Lalu yang kedua, kita punya di sini kita punya get temperatur. Baik, untuk get temperatur ini fungsinya untuk membaca suhu dalam Celsius dan Fahrenheit serta kelembapan dari sensor DHT22. Lalu di sini juga ada get time dan juga get date. Nah, mereka berdua ini berfungsi untuk mengonversi data waktu menjadi format string yang bisa ditampilkan. Zona pertama digunakan untuk menampilkan suhu, kelembapan, tanggal, dan hari. Sedangkan zona kedua hanya untuk menampilkan jam digital yang berkedip setiap detik. Tampilan itu berganti secara otomatis setiap beberapa detik dengan efek animasi seperti scroll dan wipe. Lalu di sini kita berpindah ke simulasinya. Mari kita coba jalankan. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama itu kita tampilannya itu menunjukkan suhu dalam derajat Celcius, lalu berganti ke Fahrenheit, kemudian kelembapan jam digitalnya, hari, dan tanggal. Setelah itu, siklus ini akan berulang terus-menerus. Dan dengan menggunakan kombinasi sensor dan display ini, kita bisa membuat jam digital yang juga menampilkan informasi cuaca secara real time. Proyek ini cocok untuk dipasang di rumah, sekolah, ataupun kantor. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi, yaitu di sini saya akan menjelaskan dari proyek yang berjudul membuat timbangan digital. Baik, pertama-tama di proyek kali ini saya tetap menggunakan Arduino Uno juga, dan menggunakan sensor HX 711 dan juga load cell
serta juga saya menggunakan LCD I2C. Lalu proyek ini juga saya memakai buzzer. Oke, Arduino di sini berguna sebagai mikrokontroler utama. Lalu sensor HX711 untuk membaca sinyal dari load cell, dan modul load cell sebagai sensor berat LCD I2C 16x2 untuk menampilkan data berat, dan sebuah tombol untuk fungsi TER dan buzzer sebagai alarm ketika berat melebihi batas. Baik, untuk penjelasan rangkaiannya, HX711 terhubung ke pin D2 atau DOT dan D3 yaitu SCK. LCD I2C terhubung ke pin SDA4 dan SCL A5. Tombol berada di pin D5 dengan konfigurasi input pull up dan buzzer pada pin D4. Lalu untuk penjelasan programnya, untuk library HX711 itu digunakan untuk membaca data berat dari load cell melalui modul HX711. Dan untuk library liquid crystal I2C.H itu digunakan untuk mengontrol LCD dengan antarmuka I2C. Pada bagian setup di sini HX711 dan LCD diinisialisasi dan LCD akan menampilkan pesan digital. Pesannya itu berupa digital scale ready to use sebagai tanda sistem siap digunakan. Dan di dalam loop di sini jika tombol ditekan, sistem akan menggunakan TER dan reset berat ke 0. Berat akan dibaca dan ditampilkan LCD dan serial monitor. Dan jika berat melebihi 29 kg, buzzer akan berbunyi sebagai peringatan overload. Dan untuk simulasinya, baik sini kita coba. Oke, di sini mungkin sudah muncul ya. Dan saat simulasinya dijalankan, kita juga bisa melihat data berat muncul secara real time di LCD. Dan jika berat beban melebihi 29 kg, buzzer akan memberikan bunyi alarm. Tombol TER juga bisa ditekan untuk mengatur ulang pembacaan ke 0. Mari kita coba di sini. 29 kg. Ya, dia berbunyi. Baik, kita kurangi. Oke. Untuk proyek ini kita bisa membuat timbangan digital yang sederhana dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengecekan berat barang ataupun berat kita sendiri. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kita berpindah ke video selanjutnya. Baik, kita sudah berada di tugas ketiga, yaitu pada saat yang ini kita akan membuat drawing board atau papan gambar. Sama seperti tadi, kita masih menggunakan Arduino Uno sebagai pusat kontrol utama. Dan di layar TFT ini ILI 93412,8 inci untuk menampilkan antarmuka, dan modul touchscreen kapasitif FT 6206 sebagai input sentuhan. Di sini juga kita bisa lihat untuk cara kerjanya. Proyek ini bekerja sebagai papan gambar digital. Di bagian atas layar terdapat 6 kotak warna. Baik, kita coba dan kita lihat di sini gambar apa saja, warna apa saja, yaitu ada merah, kuning, hijau, biru muda, biru tua, dan ungu. Baik, untuk penjelasan programnya, kode ini menggunakan library Adafruit GFX, Adafruit ILI 9341H, dan Adafruit FT6206. Dan pada fungsi setup, setiap kali layar disentuh, koordinat sentuhan dikonversi, dan jika sentuhan berada di area warna, warna aktif akan berubah, dan
Tapi jika sentuhan berada di area menggambar, maka akan menggambar titik berwarna sesuai pilihan pengguna. Mungkin kita coba simulasinya. Baik. Oke, di sini kita coba warna merah. Oke. Ada. Kalau kuning. Oke, sudah benar juga. Hijau dan seterusnya. Sini ada banyak pilihan warna. Namun dia cuma akan mengeluarkan titik saja. Dan dari simulasi ini, ketika pengguna menyentuh salah satu kotak warnanya, sistem akan mengubah warna aktif, kemudian menyentuh bagian kosong layar akan menggambar titik. Kesalahannya mungkin kita hanya bisa menggambar titik di sini ya. Dan untuk terakhir, proyek ini juga sangat cocok sebagai latihan pemrograman antarmuka interaktif dengan Arduino. Baik, mungkin itu saya penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.